Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentia Febri Amada dari kelompok 6. Ini mengenai pembahasan auditing 2, yaitu pembahasannya audit siklus personalia, yaitu pengkajiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saputra. Dengan saya Sela Maranata dari ruang 457. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Putri Rahayu. Saya dari ruang 457. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Catur Prakoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Alfianto Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saputra, yaitu saya sendiri, Sela Maranata, Valentia Febri, Yeni Putri, Yudi Catur, dan yang terakhir yaitu Yuli Alfianto. Di sini kami akan menjelaskan materi audit siklus personalia dan penggajian. Adapun video atau materi yang kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah auditing 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nafi Aksani SEMAK. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan slide yang pertama sampai yang keempat. Definisi penggajian. Menurut Mulyadi, dalam bukunya Sistem Akuntansi mendefinisikan bahwa gaji atau salary sebagai pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer dan dibayarkan secara per bulan. Siklus penggajian dan personalia melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Perlu kita ketahui, tenaga kerja adalah pertimbangan yang penting dalam penilaian persediaan perusahaan manufaktur, perusahaan konstruksi, dan industri lainnya. Kegiatan siklus penggajian. Sistem penggajian merupakan salah satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang terus mengalami proses dalam bentuk batch atau bertahap. Disebut proses secara bertahap karena daftar gaji karyawan dibayarkan atau dibuat secara periodik. Dalam kegiatan siklus penggajian, ada beberapa langkah dasar yang bisa diterapkan oleh setiap perusahaan yang membayarkan gaji karyawannya, yaitu 1. Melakukan update file induk penggajian, yaitu aktivitas penting yang dilakukan manajemen personalia atau penggajian yang melibatkan pembaruan file penggajian untuk menunjukkan kepada berbagai jenis perubahan. Penggajian adalah kegiatan yang terkait dengan penerimaan tenaga kerja, pemberhentian karyawan, perubahan tingkat gaji, penyesuaian gaji karyawan. Yang kedua, memperbaharui informasi mengenai perubahan tarif dan pemotongan pajak lainnya. 3. Keabsahan waktu dan data kehadiran, yaitu terdiri dari skema pembayaran, yaitu bagi karyawan yang mendapatkan pembayaran per jam, maka perusahaan memakai kartu waktu untuk mencatat waktu kedatangan pegawai dan waktu keluar untuk setiap giliran kerja. Berdasarkan kartu ini diperoleh informasi tentang jumlah jam kerja yang diperoleh oleh karyawan semasa waktu pembayaran dilakukan. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi yaitu agar lebih efisien proses pencatatan gaji karyawan. Yang keempat, menyiapkan daftar penggajian, yaitu pada masing-masing bagian memberikan data tentang jam kerja karyawan selama satu periode. Data ini akan dicocokkan dan kemudian diotorisasi oleh pejabat berwenang pada unit kegiatan tersebut. Yang kelima, pembayaran daftar gaji, yaitu pada perkembangan ini, sistem pembayaran gaji untuk karyawan telah dilakukan dengan cara memindah bukukan ke rekening karyawan bersangkutan. Cara ini sangat efektif untuk mengurangi pemotongan gaji yang tidak legal dilakukan. 6. Kalkulasi kompensasi dan pajak, yaitu perusahaan yang melakukan pemotongan pajak penghasilan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yang ketujuh atau yang terakhir, pajak penghasilan dan potongan lain-lain, yaitu membayar kewajiban bagi pajak penghasilan dan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Demikianlah penjelasan saya tentang siklus atau kegiatan penggajian. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Sela Maranata. Terima kasih. Tujuan audit terhadap siklus pemeriksaan akun penggajian. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penggajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima oleh umum. Berikut ada tujuan audit terhadap siklus penggajian dan personalia. Audit terhadap transaksi penggajian beserta rekening yang terkait dengannya antara lain yaitu yang pertama ada eksistensi atau okurensi. Terbentuknya suatu transaksi adalah sebagai berikut. Transaksi penggajian mencerminkan kompensasi semua jasa-jasa yang terjadi untuk periode yang diliput oleh periode laporan keuangan pencatatan. Pencatatan semua biaya-biaya penggajian mencerminkan kewajiban pajak yang berasal dari kompensasi dalam periode yang diaudit, sehingga saldo utang pajak ataupun pajak yang dibayar di muka mencerminkan jumlah yang menjadi kewajiban pada tanggal neraca. Yang kedua ada kesempurnaan pencatatan transaksi. Pencatatan biaya gaji beserta pajaknya mencakup keseluruhan biaya-biaya jasa-jasa karyawan selama tahun yang diaudit. Saldo utang pajak ataupun utang yang dibayar di muka mencerminkan jumlah yang menjadi kepada pemerintah pada tanggal neraca. Yang ketiga ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban perusahaan. Saldo utang pajak ataupun pajak yang dibayar di muka merupakan kewajiban yang sah bagi perusahaan pada tanggal neraca. Yang keempat ada penilaian atau alokasi. Perhitungan setiap pembayaran terhadap biaya penggajian dan peringkasan pencatatan dilakukan dengan cermat. Perhitungan terhadap saldo hutang pajak ataupun pajak yang dibayar di muka pada tanggal neraca yang telah diperhitungkan dengan cermat. Biaya penggajian di pabrik telah diklasifikasi dengan cermat menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Perhitungan terhadap pajak atas upah telah diperhitungkan berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Dan yang kelima atau yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan adalah sebagai berikut. Gaji dan pajak atas gaji telah diidentifikasi dan diklarifikasi dalam laporan keuangan dengan layak dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dan yang terakhir ada rekening utang pajak dan utang gaji telah diklarifikasi sebagai utang lancar dalam laporan keuangan pada saat tanggal neraca. Selanjutnya, prosedur audit penggajian. Yang pertama, memeriksa apakah seluruh pegawai pada daftar pegawai sudah tercantum dalam daftar gaji. Yang kedua, memeriksa apakah terdapat pegawai yang menerima cek gaji, namun tidak terdapat pada daftar pegawai. Yang ketiga, memeriksa apakah jumlah gaji kotor untuk masing-masing pegawai sudah sesuai dengan kontrak masing-masing pegawai. Yang keempat, memeriksa apakah perhitungan jumlah gaji bersih untuk masing-masing pegawai sudah benar. Yang kelima, memeriksa apakah terdapat pegawai yang menerima cek gaji lebih dari satu. Dan yang keenam, memeriksa apakah terdapat nomor cek yang ganda. Ketujuh, hitung berapa total gaji kotor yang dibayarkan untuk tiap departemen dengan menggunakan rumus SUMIF, Sierra, Uniform, Mango, India, Fanta. Dan yang kedelapan, hitung beberapa total gaji bersih yang dibayarkan untuk tiap departemen dengan menggunakan rumus DSUM, Delta, Sierra, Uniform, Mango. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metodologi untuk merancang pengujian, pendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus pengajian personalia. Di sini caranya yaitu memahami pengendalian intern dan selanjutnya mengestimasi risiko pengendalian yang direncanakan. Selanjutnya mengevaluasi biaya manfaat atas pengujian pengendalian. Selanjutnya merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi
untuk penggajian kepada karyawan agar memenuhi syarat terkait sasaran auditnya. Selanjutnya, menjelaskan metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atau transaksi untuk siklus pengajian personalia, yaitu memahami pengendalian internal, siklus pengajian dan personalia. Dengan menggunakan pengendalian kunci ini bagi siklus pengajian personalia dapat ditentukan risiko pengendaliannya, yaitu risiko yang pertama itu pemisahan tugas yang memadai, dan fungsi pengajiannya ini harus independen dari Departemen Sumber Daya Alam, SDM gitu. Dan cara pemeriksaannya, pengajian harus bisa menyimpan cek gaji yang telah ditandatangani. Yang kedua nih, otorisi yang tepat. Jadi Departemen Sumber Daya Manusia yang boleh mengotorisasi untuk menambah dan menghapus karyawan dari daftar penggajian atau mengubah tingkat upah serta potongannya. Dan yang selanjutnya ini, penyedia karyawan atau supervisor hanya boleh mengotorisasi dalam hal jumlah jam kerja setiap karyawan, terutama jam kerja lemburnya di karyawan tersebut gitu. Dan yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Jadi catatan waktu yang harus memadai itu diakumulasikan biaya pengajian menurut pekerjaan atau penugasan yang untuk karyawan yang tetap udah. Yang selanjutnya ini yang keempat nih, pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan. Jadi dia membatasi akses ke cek gaji yang belum ditandatangani. Terus cek yang udah ditandatangani itu udah diurus oleh orang yang bertanggung jawab. Dan selanjutnya, pengajian harus didistribusikan oleh pihak independen dari fungsi pengajian dan pencatatan waktunya. Dan cek gaji yang sudah dicairkan itu harus dikembalikan dan disetor ulang. Dan yang kelima nih, pengecekan kinerja secara independen, yaitu perhitungan pengajian harus diverifikasi secara independen, dan adanya diperlukan pengendalian untuk memadai untuk memverifikasi pembebanan biaya yang tepat. Metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penggajian personalia. Poin B. Formulir dan pembayaran pajak penggajian. Yang pertama, menyimpan formulir pajak penggajian, yaitu mereview pengisian dari setidaknya satu jenis formulir pajak penggajian, lalu merekonsiliasi informasi pada formulir pajak dengan catatan penggajian. Yang kedua, pembayaran potongan penggajian dan potongan lainnya, seperti menguji pemenuhan kewajiban perpajakan klien. C. Persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Yang pertama, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Jika tenaga kerja merupakan bagian yang material untuk penilaian persediaan, maka harus ditentukan pada pengujian pengendalian internal atas transaksi penggajian yang tepat. Yang kedua, pengujian atas karyawan yang tidak ada. A. Mendeteksi penggelapan. Membandingkan nama pada cek yang dibatalkan dengan kartu waktu dan catatan lain. Lalu memeriksa endorsement pada cek yang dibatalkan. Dan memeriksa cek yang dicatat sebagai tidak berlaku. B. Menguji karyawan yang tidak ada. Menelusuri transaksi yang dicatat pada jurnal penggajian dengan Departemen SDM. Memilih beberapa file karyawan yang berhenti guna menguji apakah mereka ditangani dengan benar. C. Permintaan pembayaran gaji kejutan kepada karyawan. Prosedur di mana semua karyawan harus mengambil dan menandatangani ceknya atau catatan penggajian setoran langsung di depan seorang penyelia dan auditor. Setiap cek yang tidak diklaim harus diinvestigasi secara ekstentif untuk menentukan apakah cek yang tidak diklaim itu merupakan kecurangan atau penipuan. Metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penggajian personalia yang nomor 2 adalah
Pengujian atas kecurangan waktu. Merekonsiliasi total jam yang dibayar menurut catatan penggajian dengan catatan kerja yang independen. Yang selanjutnya adalah metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Akun kewajiban yang utama dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, jumlah potongan dari gaji karyawan. Yang kedua, gaji dan upah akrual. Ketiga, komisi akrual. Keempat, bonus akrual. 5. Pembayaran cuti liburan, cuti sakit, atau tunjangan akrual lainnya. Yang keenam, pajak penggajian akrual. Selanjutnya, salah saji potensial siklus penggajian dan aktivitas pengendaliannya. Kemungkinan salah saji yang pertama, salah saji atas akun beban gaji. Aktivitas pengendaliannya membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun lalu. Disesuaikan jika ada peningkatan tarif upah dan peningkatan volume. Kemungkinan salah saji yang kedua, salah saji dari tenaga kerja langsung dan persediaan. Aktivitas pengendaliannya membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun lalu. Kemungkinan salah saji yang ketiga, salah saji beban komisi dan hutang komisi. Aktivitas pengendaliannya membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun lalu. Kemungkinan salah saji yang keempat, salah saji beban pajak penghasilan pegawai. Aktivitas pengendaliannya membandingkan beban pajak penghasilan sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun lalu, disesuaikan jika ada perubahan dalam tarif pajak. Kemungkinan salah saji yang terakhir, salah saji pajak yang terhubung dan beban pajak penghasilan. Aktivitas pengendaliannya membandingkan akun pajak penghasilan pegawai yang terhubung dengan tahun lalu. Berikut kami akan membahas contoh kasus siklus audit penggajian. Di sini ada contohnya, perusahaan New Ambara Mebel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rental atau sewa alat berat. Perusahaan ini memiliki sebanyak 50 karyawan. Perusahaan ini masih menerapkan sistem penggajian yang masih manual. Dalam sistem penggajian terdapat 3 bagian yang saling terkait antara satu sama lainnya. Bagian administrasi bertugas untuk mencatat daftar hadir karyawan dan waktu. Kasir bertugas untuk membuat laporan penerimaan gaji, membayar kerja karyawan sesuai laporan data penggajian, memasukkan uang ke dalam amplop gaji, membayarkan gaji dan minta tanda tangan, serta membubuhkan tanda lunas. Bagian Departemen SDM bertugas untuk membuat perubahan dalam penggajian. Keterkaitan ini dapat dilihat melalui aktivitas penggajian berikut ini. 1. Bagian Departemen SDM memberikan informasi mengenai perubahan penggajian. Setelah itu, file yang telah diperbarui akan disimpan ke dalam file induk. 2. Validasi data waktu dan kehadiran. Bagian administrasilah yang akan melakukannya. 3. Dalam melakukan penyiapan penggajian, atas data dan waktu kehadiran yang telah divalidasi oleh bagian administrasi, beserta file induk penggajian yang telah digunakan untuk menghitung berapa jumlah gaji yang diterima karyawan. Kemudian, informasi tersebut disimpan kembali di file induk penggajian. 4. Melakukan penggajian terhadap karyawan. Pada aktivitas ini, daftar gaji akan diberikan ke bagian kasir. Kemudian, dengan data dan informasi yang diterima, maka kasir akan melaksanakan tugasnya, seperti membuat laporan penerimaan gaji, membayar kerja karyawan sesuai laporan data penggajian, serta memasukkan uang ke dalam amplop gaji. Dan dalam proses mencairkan atau mengambil gajinya, seorang karyawan cukup menukarkan slip atau cek gajinya kepada kasir. Maka, kasir akan membayarkan gaji dan minta tanda tangan dan membubuhkan tanda lunas pada slip gaji karyawan yang telah diterima. Kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan.
Birokrasi yang tidak terlalu rumit, sehingga memudahkan karyawan dalam mengambil gaji dari kasir dengan cukup menyerahkan rincian slip atau cek gajinya kepada kasir. Kelemahan yang dimiliki perusahaan, pemisahan tugas dalam siklus penggajian kurang tepat, karena semua siklus tertuju pada bagian kasir. Maka, dengan tidak adanya pembagian tugas dan organisasi yang tepat, kasir tersebut dapat memanipulasi seperti gaji atau waktu. Solusinya, harus ada pemisahan tugas yang memadai dan otorisasi yang tepat, terutama dalam sistem penggajian yang telah terjadi. Seperti seorang kasir hanya diberikan tugas untuk membayar kerja karyawan, sesuai laporan data penggajian, dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji. Mempekerjakan seseorang selain dari sistem penggajian untuk melakukan pembayaran gaji, minta tanda tangan, dan membubuhkan tanda lunas setelah karyawan menukarkan slip gaji. Perusahaan merekrut kembali seseorang selain dari sistem penggajian guna membuat laporan penerimaan gaji yang diterima berdasarkan slip atau cek yang telah ditukarkan oleh karyawan dan menyimpan kembali slip atau cek tersebut. Kesimpulan, gaji atau salary merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer dan dibayarkan secara per bulan. Siklus penggajian dan personalia, payroll and personal cycle, melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Sedangkan tenaga kerja adalah pertimbangan yang penting dalam penilaian persediaan. Perusahaan manufaktur, perusahaan konstruksi, dan industri lainnya. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penggajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Sedangkan tujuan audit terhadap siklus penggajian dan personalia yaitu 1. Eksistensi atau occurrence terbentuknya transaksi. Yang kedua, kesempurnaan, completeness, pencatatan transaksi. Yang ketiga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban perusahaan. Yang keempat, penilaian atau alokasi. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Dalam melakukan pengujian pengendalian terhadap siklus penggajian, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan, yaitu 1. Memeriksa apakah seluruh pegawai pada daftar pegawai sudah tercantum dalam daftar gaji. Yang kedua, memeriksa apakah terdapat pegawai yang menerima cek gaji namun tidak terdapat pada daftar pegawai. Yang ketiga, memeriksa apakah jumlah gaji kotor untuk masing-masing pegawai sudah sesuai dengan kontrak masing-masing pegawai. Yang keempat, memeriksa apakah perhitungan jumlah gaji bersih untuk masing-masing pegawai sudah benar. Yang kelima, memeriksa apakah terdapat pegawai yang menerima cek gaji lebih dari 1. Yang keenam, memeriksa apakah terdapat nomor cek ganda. Yang ketujuh, hitung beberapa total gaji kotor yang dibayarkan untuk tiap debt, kolom work debt, menggunakan rumus sum if. Yang kedelapan, hitung beberapa total gaji bersih yang dibayarkan untuk tiap debt, kolom work debt, pergunakan rumus D sum. Thank you.